Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih fa salawatu rabbih wa salamu alayhi. Qala ta'ala fi muhkami tanzilih: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Atas izin dan kehendaknya kita bisa duduk dalam majlis ini, taman surga, taman ilmu yang Allah limpahkan padanya kebaikan yang sangat banyak, ketenangan hati, ketentraman jiwa, kucuran rahmat Allah Azza wa Jal, naungan para malaikat, doa-doa yang indah dari makhluk Allah Azza wa Jalla yang suci, serta sanjungan dari sang pemilik langit dan bumi, pencipta alam semesta ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan selalu kekuatan, semangat untuk bisa duduk di majlis seperti ini. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, dan siapapun yang telah berjuang bersamanya tanpa terkecuali, dan kepada umat ini yang setia di atas sunnahnya. Ikhwafillah, malam ini kita melanjutkan pembahasan tentang tarbiyatul aulad fi daw'il kitab was sunnah, pendidikan anak dalam Al-Quran dan Sunnah. Pada malam ini kita akan mengambil pembahasan tentang langkah-langkah yang harus kita perhatikan di dalam pendidikan anak kita. Di manakah kita harus memulai? Apa yang harus kita perhatikan? Karena mendidik anak adalah amal mulia. Mendidik anak adalah kebaikan yang sangat banyak yang akan kita dapatkan. Maka sebaik-baik bekal yang kita miliki dalam pendidikan anak, yang pertama islahun nafs, yaitu memperbaiki diri. Seorang ayah harus berusaha menjadi ayah yang terbaik. Seorang ibu juga demikian, memiliki semangat yang sama di dalam pendidikan anak, wabil khusus di dalam memperbaiki diri masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka Allah Azza wa Jalla. At-Tahrim ayat 6. Dijelaskan dalam ayat ini bahwa fasalahul abbi wal kesalehan seorang ayah
kesolehan seorang ibu min abrazil asbabil mu'inati ala tarbiyatil abna, adalah sebab yang paling utama yang sangat membantu di dalam pendidikan anak kita. Kenapa demikian ikhwah fillah rahimakumullah? Kenapa kesolehan ayah, kesolehan ibu adalah hal yang utama? Sebab yang paling besar di dalam pendidikan anak kita. Li'annahum humul qudwah. Karena orang tua itu adalah qudwah. Apa itu qudwah? Teladan. Orang yang dicontoh, orang yang diikuti oleh anaknya. Wal aulad yuqalliduna aba'ahum wa ummahatihim. Anak-anak itu mengikuti ayah mereka dan juga mengikuti ibu mereka. Akan mengikuti gaya bicara ayahnya, mengikuti gaya ibunya, bahkan intonasi suara, bahkan gaya jalan ayah atau gaya jalan ibunya, atau bahkan isi pembicaraan yang diucapkan oleh anak itu akan sangat erat dengan apa yang didengar dari orang tuanya. Biasanya seorang anak selalu dekat dengan kosakata ibunya, dengan kosakata ayahnya. Kalau ayahnya suka memuji Allah, berselawat kepada nabinya, maka anak ini akan mudah mengikuti ayahnya. Ayah suka rajin ibadah ke masjid, di saat-saat azan dikumandangkan ayah sudah bersiap-siap untuk menuju rumah Allah. Anak mencontoh, anak melihat, maka disinilah peran utama, peran penting kesolehan ayah dan ibu itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina amanu, adapun orang tua yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan diikuti pula oleh anak cucu generasi cucu cicit mereka dengan keimanan. Ya, dengan keimanan mereka mengikuti orang tua mereka. Orang tua taat, anak-anak cucu cicitnya taat. Apa yang Allah berikan kepada keluarga ini ikhwah billah? Apa yang Allah berikan di antara kemuliaan yang Allah berikan? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah akan gabungkan, sambungkan nanti keluarga ini di mana? Di dalam surga. Ketahuilah oleh kita, ketika orang tuanya beriman, anak-anak mereka beriman, maka hadiah terbesar Allah kepada keluarga ini, Allah akan pertemukan mereka di dalam surga. Karena di antara nikmat yang paling indah di dalam surga, bertemunya satu keluarga. Sering kita bahasakan dengan berkumpul atau masuk surga sekeluarga. Ini maksud ayat ini. Bahkan para ulama mengatakan ayat ini membicarakan tentang keutamaan orang tua. Sering kita dengar bahwa doa anak yang soleh sangat bermanfaat bagi orang tua, iya kan? Allah angkat derajat orang tuanya, Allah ampunkan dosa orang tua karena doanya. Tapi ternyata di dalam Al-Quranul Karim Allah menceritakan keutamaan orang tua yang saleh, orang tua yang baik. Maka di sini Al-Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan tentang keutamaan, kelebihan, kebaikan orang tua yang beriman akan bisa mengangkat derajat anaknya di dalam surga nanti. Contohnya begini, level surga itu kan 8 tingkatannya itu. Misalnya si ayah ini masuk ke tingkatan yang ke-7 dari surga, ya kan? Maka anaknya dengan amal yang telah ia lakukan di dunia
tidak mencapai level surga ayahnya. Misalnya dia di level kelima atau di level keempat, sang ayah akan bertanya, mana anak? Maka kemudian dengan kesolehan ayah ini, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami angkat anak. Allah angkat anak itu, Allah pertemukan anak itu dengan ayahnya. Bayangkan, Pak. Jadi di sini anjuran agar kita berusaha memperbaiki diri. Bukan hanya anak yang kita tuntut menjadi anak yang saleh. Bukan hanya anak yang kita tuntut dia berbakti. Kita sebagai orang tua adalah sangat utama di dalam menjalankan, memperbaiki dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama adalah berusaha menjadi orang tua yang baik. Baik ibu mau ayah, baik ya suami maupun istri, berusaha untuk masing-masing manusia ini, pasangan ini untuk memperbaiki diri. Komitmen harus diambil, Pak. Anak tidak bisa soleh dengan apa? Dengan kurikulum pendidikan. Tidak bisa mengharapkan pendidikan di lembaga saja. Anak tidak bisa kita gantungkan dengan kesolehan lingkungan. Anak tidak bisa kita gantungkan dengan kesolehan guru-guru mereka di sekolahnya. Tapi anak sangat bergantung kepada kesolehan orang tuanya sendiri. Walaupun gurunya yang baik akan berpengaruh, walaupun lingkungan yang baik akan menjaga anak, iya. Tapi kesolehan orang tua sangat utama di dalam mendidik anak itu. Sehingga ada seorang ya, Sa'id ibn Musayyib, beliau di dalam ungkapannya begini, setiap kali dia melihat anaknya, maka dia tambahkan rakaat salatnya. Ini maksudnya salat sunnah. Setiap kali dia melihat anak, dia tambahkan rakaat salatnya. Kata para ulama, berharap kepada Allah, rakaat-rakaat salat yang ia lakukan itu berharap keberkahan, kebaikan pada bayangkan. Apalagi anaknya bukan satu, bukan dua. Itu tidak bisa untuk 2 rakaat aja semalam. Ya kan? Anak 3 tidak bisa, ya, tidak bisa mengandalkan ya 2 rakaat langsung witir. Kita contoh para ulama kita, para salaf kita. Setiap kali melihat anak, tambahkan rakaat salat. Raja, harapan dari diri dia untuk memperbaiki anaknya dengan ibadah yang ia lakukan. Pernah nggak kita berpikir sebagai orang tua bahwa ibadah yang kita lakukan ini yang ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi bisa memperbaiki anak-anak kita, bisa memperbaiki diri anak-anak kita, Pak. Dan itu dilakukan oleh generasi awal. Dan itulah cara mereka dalam mendidik anak. Apalagi hidup di zaman yang seperti ini, sangat dibutuhkan kesolehan kita. Ada seorang disebutkan seorang laki-laki yang kaya. Dikatakan kepada siapa saja yang datang dikasih, siapa saja yang minta diberi. Sehingga ada salah seorang mengatakan, wahai saudaraku, kenapa engkau setiap orang yang datang minta kamu beri? Setiap orang yang kau lihat dia membutuhkan, engkau keluarkan dari hartamu. Apa kata dia? Aku titipkan hartaku sama mereka dengan harapan aku titipkan anakku kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Harapan dengan mengeluarkan harta yang ada ini, saya berharap Allah akan memperbaiki anak-anak saya. Bayangkan, begitu para ulama memandang. Aku titipkan hartaku pada mereka ini, ya, dan aku titipkan anakku pada Allah. Maksudnya itu tadi.
Allah berikan dia rezeki, dia keluarkan. Harapan Allah memperbaiki anak-anak saya. Sehingga dalam suasana seperti ini mungkin di antara kita sudah mulai merancang. Malam baik bangun jam 3. Anak 4 minimal 8 rakaat. Kalau 2 kali lepek berarti 6 boleh. Mungkin di antara kita sudah mulai berpikir. Nah, suasana-suasana seperti ini mesti kita jaga. Makanya di antara para ulama salaf juga mengatakan, apa obat kalau saya malas? Kalau saya tidak semangat ibadah, apa obatnya? Dia katakan, obatnya ketika saya malas ibadah, saya ingat anak saya. Saya ingat musibah dunia ini. Langsung semangat lagi. Ketika saya mulai tidak semangat di dalam ibadah kepada Allah, maka teringat anak saya ada 4 orang, 5 orang. Saya mulai semangat lagi ibadah. Apa sebab? Karena dengan ibadah itu akan bisa memperbaiki anak-anak saya. Bayangkan. Inilah bentuk kesolehan yang mesti kita bangun. Kesolehan yang ada pada diri setiap orang tua. Berusaha sekuat tenaga. Mari kita lihat bagaimana langkah kedua ini sangat ada kaitannya. Yang kedua, ikhwafillah rahimakumullah, ikhtiyarul awiz zawjah. Langkah kedua ini adalah memilihkan seorang ibu yang salehah. Kita pilih untuk anak kita ini seorang wanita yang baik. Inna mayuridu thimar al-yani'ati yabhath anil ardi thayyibah. Orang kalau ingin buahnya ranu manis indah pasti mencari tanah yang subur. Kaidah bukan? Kaidah. Dia ingin nanam pohon supaya hidup tumbuh baik, berbuahnya manis, cari tanah yang bagus. Maka di antara hikmah pernikahan yang sangat agung adalah melahirkan anak-anak yang saleh. Jadi kita menikah ini untuk mendapatkan keturunan. Bukan sekedar keturunan, tapi keturunan yang saleh, yang saleh, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang memurnikan tauhid mereka hanya kepada Allah. Yang kedua, sebagai simpanan orang tua di dunia ini. Makanya kalau ada orang hari ini menikah yes, punya anak no, salah kaprah. Hari ini banyak orang mengatakan menikah boleh, tapi nggak boleh punya anak, jangan. Ngapain kamu menikah? Ini kaidah yang salah kaprah, kaidah yang tidak betul. Karena syariat pernikahan sesungguhnya tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan, di samping dia ibadah, menjalankan perintah Allah dan sunnah nabinya adalah untuk memperoleh keturunan-keturunan yang saleh dan saleh. Ikhwafillah rahimakumullah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirum bikumul umam. Rawahu Abu Dawud. Nikahilah oleh kalian, kata Nabi, pertama wanita yang subur, yang kedua wanita yang bisa melahirkan keturunan untuk kalian. Yang dicari itu memang dua sifat ini. Bagi para pemuda-pemudi, pemuda-pemuda yang belum menikah, ya kan? Maka pegang hadis Nabi ini, berdoa kepada Allah dan ikhtiar. Yang dicari wanita yang menyayanginya, yang kedua wanita yang subur, yang bisa melahirkan keturunan baginya. Yang sudah apa cara? Ulang. Saya tahu canda. Nggak ada yang komentar. Ya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah gambaran, timbangan bagi kita.
Bagaimana harusnya memilih wanita itu? Nabi mengatakan, tunkahul mar'atu li'arba', nikahi wanita karena 4 hal. Artinya dari mana saja boleh. Limaliha, melihat hartanya, wali hasabiha, ya keturunannya, ya, wali jamaliha, kecantikannya, wali diniha, dan agamanya. Fasfar bidzatid din taribat yada. Pilih yang punya agama, kata Nabi. Standarisasi di dalam menentukan pilihan seorang istri adalah yang utamanya agama. Biarlah apa namanya? Biarlah cantik asal soleh, tidak ada masalah itu. Atau biar kaya cantik asal soleh. Ya, itu memang kalau bisa dapat semuanya, alhamdulillah. Tapi oke lah, kita ini mungkin akan, ya, kita sudah punya anak-anak bujang, akan menikah barangkali, ya. Maka tekankan ilmu ini, konsep Nabi ini, standarisasi dalam memilih calon istri munah. Nabi menyuruh untuk mencari wanita yang saleh, yang agamanya bagus. Naam, Allah Subhanahu wa taala menceritakan ciri-ciri wanita salihah di dalam surah An-Nisa ayat 34. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan ciri-ciri wanita salihah. Yang pertama, qanitat ay al-muti'at lil azwaj, wanita yang taat, wanita yang patuh kepada suami, wanita yang nurut kepada suaminya. Ini yang pertama. Ini kriteria wanita saleh itu wanita yang taat. Para ummahat atau para akhwat dimanapun berada yang mendengarkan kajian kita, dengarkan. Apakah kita termasuk atau Anda termasuk wanita yang salihah? Maka lihat ciri-ciri yang telah Allah sebutkan ini. Yang pertama adalah taat kepada suami. Taat kepada suami, ya, di dalam perkara-perkara kebaikan. Selama tidak di dalam kemaksiatan dan mendurhakai Allah, wajib taat. Selama tidak mendurhakai Allah, perintah suami tadi, wajib taat. Jangan bersyarat. Karena ini adalah tuntunan syariat. Walaupun berat di hatinya, tapi ini makanya seorang wanita, saya katakan, di saat suami memerintah, suami minta sesuatu, melakukan sesuatu pada dirinya, lakukan itu karena menjalankan perintah Allah. Walaupun di hati berat, tapi ini adalah perintah Allah untuk taat kepada suami, maka lakukan itu. Ini resep agar wanita bisa patuh kepada suami. Setiap kali berbuat baik, maka jadikan dasarnya adalah perintah Allah dan Rasulnya. Jadikan dasarnya perintah Allah dan Rasulnya. Kalau seorang wanita tidak menyandarkan perbuatannya kepada Allah dan Rasul, mengharap ridha dan pujian suami, cepat putus asa. Bukan pekerjaan ringan yang dilakukan, pekerjaan berat. Mengurus rumah, mendidik anak, melayani suami, membereskan seluruh hal yang ada di rumah. Itu pekerjaan berat. Kalau tidak didasari karena Allah dan perintah Nabi-Nya SAW, itu tidak lama bertahan rumah tangga. Tapi ketika seorang wanita mengembalikan apa yang ia lakukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, menjalankan itu karena Allah, bukan karena suami, maka insya Allah bisa bertahan lama. Lakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin dipuji sama suami, tidak bisa, Pak. Terkadang kita ini sulit lisan kita memuji. Pujian orang adalah sesuatu yang tidak mungkin kita
dapatkan. Tidak semua bisa kita mendapatkan ridho manusia, enggak semua bisa mendapatkan ridhonya. Yang kedua, ciri wanita yang salihah, yahfaznal azwaj fi ghiyabihinna. Kalau tadi taat kepada suami di saat suami berada di rumah bersamanya, artinya suami hadir di rumah tangganya. Yang kedua, wanita yang salihah itu wanita yang menjaga dirinya di saat suaminya tidak ada. Nah, ini. Suami dinas keluar kota, dia punya amanah untuk menjaga dirinya, menjaga kehormatannya di rumah tangganya. Yang ketiga, ciri wanita salihah adalah wa fi amwalihim wa fi anfusihim. Menjaga dirinya dan menjaga hartanya. Jelas ya? Menjaga dirinya di saat suaminya tidak ada dan menjaga hartanya. Suami dinas keluar kota 3 hari, rumah-rumah pas pulang kok kosong. Mana orang? Kawang jual potang. Mana motor? Ada motor dijual. Ini tidak amanah, tidak solehan namanya. Ini taleh namanya. Wanita yang soleha, suami pergi, suami aman, nyaman ditinggal. Deh, abang kerja ke keluar kota 3 hari. Jaga diri baik-baik. Suami melangkahkan kaki penuh dengan ketenangan karena istrinya taat. Jaga diri, jaga hartanya. Ini wanita yang saleh itu. Taat kepada suaminya di saat suaminya hadir bersamanya di rumah. Yang kedua adalah menjaga suaminya di saat dia tidak ada di hadapannya. Menjaga harta suami dan menjaga kemuliaan dirinya. Inilah 4 ciri wanita salihah. Oleh ikhwafillah, inilah yang menjadi hal yang penting, yang utama untuk kita didik anak-anak kita agar mereka faham tuntutan syariat ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan tentang wanita cantik tapi tumbuh di tempat yang buruk. Nabi SAW mengatakan, faqala iyyakum wa khudra'ad diman. Iyyakum wa khudra'ad diman. Qalu wa ma khudra'ad diman? Qala al-mar'atul hasna fil manbatis su. Kata Nabi SAW, jangan kalian nikahi wanita yang disebut khudra'ad diman. Siapa mereka ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang harus diwanti-wanti, jangan kita menikahi wanita yang cantik rupanya tetapi tumbuh di tempat yang buruk. Kalau fisik, masya Allah. Kalau keturunan, jangan diragukan. Kalau kaya, keturunan orang berharta, tapi dia tidak punya agama, tumbuh di lingkungan yang tidak baik, tumbuh di keluarga yang tidak baik. Keluarga tidak memperhatikan sholat, tidak memperhatikan aurat, tidak memperhatikan pergaulan, di keluarga yang tidak memperhatikan halal haram. Ini dilarang oleh Nabi untuk menikahi wanita yang seperti ini. Ingatkan anak laki-laki kita, ingatkan anak bujang kita. Jangan engkau cari wanita yang cantik tapi tumbuh di tempat yang buruk. Jangan. Karena itu akan merusak dirimu dan menghancurkan kehidupan kamu. Walaupun dia kaya, walaupun dia cantik, walaupun dia orang yang terpandang keluarganya, tapi dia tidak tahu agama, tidak tahu dengan sunnah nabinya, maka jauhi wanita yang seperti ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji
orang-orang yang memiliki agama. Faqala ala ukhbirukum bi khairi ma yaknizuhul mar. Maukah kalian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang paling baik yang harus dimiliki oleh seseorang. Apa dia? Al-mar'atus salihah, wanita yang salihah. Makanya wanita yang saleh itu adalah perhiasan dunia. Karena wanita yang baik itu akan membuat hati tenang, membuat diri kita tentram. Makanya ada doa yang diajarkan Nabi SAW, ya, aku berlindung dari seorang wanita yang membuat aku beruban sebelum masanya. Ada wanita-wanita itu perilakunya membuat kita ini lebih cepat tua. Dia muda, Pak, tapi kelihatan wajah bapak itu sudah tua. Kenapa? Dapat istri yang seperti ini. Nabi mengatakan ya dalam doa itu, Allahumma inni a'udzubika, ya, minal mar'ati, ya, dalam doa itu saya lupa ya dalam redaksinya, tapi intinya bahwa aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari wanita yang membuat saya beruban sebelum masanya saya beruban. Jangan kan nobu jangbi ubat di bed. Perilakunya itu membuat kita ya tidak nyaman, stres suaminya, naik gula darahnya, tensinya naik, kolesterol naik, perilakunya tidak baik. Dan Nabi mengajarkan kita untuk berlindung dari wanita yang seperti ini. Kok ada yang terlanjur seperti itu? Ya banyak-banyak berdoa. Hah? Banyak sahabat, nanti ada nanti obatnya bagaimana menghadapi wanita yang seperti ini, ya. Naam, ikhwah fillah rahimakumullah. Jadi memang yang harus kita sebaik-baik yang kita miliki adalah wanita yang salehah. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tercipta kondisi wanita yang salehah itu, takhayyaru linutfikum aw linutafikum fa innal irqa dassas. Kalau kalian wahai para kaum laki-laki, kata Nabi, kalau ingin menikah, carilah ladang yang kalian akan tanami itu, karena sesungguhnya gen itu Pak memberikan pengaruh. Gen itu memberikan pengaruh. Kalau gennya orang soleh, orang baik, orang taat, orang-orang yang menjalankan perintah Allah, itu cepat-cepatlah. Jangan lama-lama. Kalau ada misalnya keluarga itu bapak itu baik, ya, keluarganya taat, ya, punya anak perempuan, kita punya anak laki-laki, ya, maka segera disalamin bapaknya. Awak besanan su. Tanyalah ke anak kita. Mulai dari kini sama-sama. Awak bicarakan di rumah. Tu calon mintu angyong. Nah, kita punya anak perempuan, ada anak laki-laki yang taat. Setiap kajian dia hadir, setiap sholat 5 waktu dia saf pertama. Bahkan imam pula lagi. Pandangannya terjaga, Al-Quran dibacanya. Jangan lama-lama Pak orang begini. Segera bisikkan ke telinganya, mau nak jadi menantu apa? Lu ada kojo le Pak, bapak baik kojo. Lu ada umah le, den bayi umah. Tak ada masalah. Bukan dilarang ketika anak kita sudah menikah dapat menantu yang masya Allah, apalagi hafiz Quran, orang baik, orang soleh. Sebaik-baik yang kita miliki adalah laki yang seperti ini. Tidak ada masalah nak. Biaya bapak tanggung, tapi pesan bapak satu, jaga anak perempuan bapak. Itu aja. Kalau masalah pekerjaan, Allah Maha Kaya. Allah beri rezeki kalian, dan bapak tidak akan melepas tangan sampai kalian mandiri. Kalau dapat cendekai lomba kayaknya. Subhanallah. Mudah-mudahan untuk anak-anak awak nanti kan dapat seperti itu biiznillah. Ikhwah fillah rahimakumullah.
Maka al-irqud dassas, gen itu mempengaruhi. Jadi dia punya pengaruh dalam gen. Maka kalau keluarga-keluarganya baik, insya Allah ada gen-gen baik. Tapi keluarga-keluarga tukang garong, itu khawatir apa? Jangan, walaupun dia terpandang di masyarakat, walaupun dia takut gitu. Makanya kenapa para kehidupan zaman dahulu, ya kehidupan zaman dahulu itu apa? Ulama-ulama ya didatangi oleh orang tua. Ini anak perempuan saya. Ini anak saya. Tolong dinikahi. Karena menginginkan keturunan dari orang yang saleh. Kalau di zaman-zaman orang tua kita ada ya bang, masih seperti itu. Ustaz-ustaz itu memang didatangi. Kini aja ndak leh. Kini ndak dapat cina itu nih. Kalaupun dapat ndak ada sanggup leh kan. Beko tiba di rumah ndak buka pintu. La ilaha illallah. Nah dulu menginginkan apa? Menginginkan keturunan karena al-irqad dassas. Karena gen itu sangat berpengaruh. Ikhwafillah, ada sebuah kisah. Kisah ini sudah masyhur. Kisah ini di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala tentang seorang ayah yang mengeluh kedurhakaan anaknya. Dia sudah hilang kesabaran menghadapi sikap anaknya ini. Ayantaqi ummah. Hak seorang anak agar dipilihkan seorang ibu yang salihah. Yang kedua kata Umar, hak anak diberikan nama yang baik. Hak anak yang ketiga diajarkan Al-Qur'anul Karim kepada anak itu oleh orang tuanya. Maka sang anak langsung berkata, wahai Amirul Mukminin, saya sebagai seorang anak tidak satu pun mendapatkan dari 3 hak tadi. Dia katakan, adapun ibu saya seorang majusi, wanita majusi. Nama saya diberikan nama Ju'al. Ju'al ini kalau bahasa awaknya adalah kumbang. Dikasih nama anaknya. Yang ketiga dia bilang bahwa tidak satu huruf pun dari kitab suci diajarkan oleh ayahku. Faltafata Umar ilaihi. Lalu Umar melihat langsung kepada ayahnya. Wa qala aji'ta ilayya tashku uqaqa ibnik. Wahai pemuda, kata Umar, engkau datang kepadaku mengadukan tentang kedurhakaan anakmu. Wa qad aqaqtahu qabla an ya'aq. Sungguh engkau telah mendurhakai dia sebelum dia mendurhakai kamu. Bayangkan. Kamu yang memulai, kata Umar. Maka subhanallah, kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata yang durhaka bukan hanya anak, tapi ternyata orang tua juga durhaka kepada anaknya. Bagaimana kedurhakaan seorang ayah kepada anak? Tidak memilihkan ibu yang salihah, tidak memberi nama yang baik, tidak mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Maka dari sini kita bisa belajar dari apa yang dikatakan oleh Umar ini. Sama-sama kita perbaiki diri. Jangan kita hanya bisa nuntut kamu menjadi orang soleh, kamu harus berbakti, kamu harus taat dan patuh. Sementara ayah tidak memberikan contoh kesolehan, kepatuhan itu kepada anaknya. Wa qala Abul Aswad Ad-Du'ali li abna'ihi. Berkata Abul Aswad Ad-Du'ali kepada anak-anaknya. Dia mengatakan, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran wa qabla an tuladu. Wahai anak-anakku, kata Abul Aswad Ad-Du'ali, aku telah berbuat baik kepada kalian nak sejak dari kecil sampai dewasa dan bahkan sebelum kalian dilahirkan. Anak-anaknya langsung berkata, faqalu wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad. Wahai ayah, bagaimana engkau bisa berbuat baik kepada kami sebelum kami dilahirkan? Kalau sudah dilahirkan bisa disayangi, diperhatikan, dididik.
Tapi bagaimana ayah berbuat baik kepada kami sebelum kami dilahirkan? Apa maksud ayah? Qala, ayahnya berkata, ikhtartu lakum minal ummahati man la tasubbuna biha. Aku carikan untuk kalian seorang ibu yang baik, yang kalian tidak mencelanya. Bayangkan. Jadi sumbernya memang ibu. Wanita itu adalah tumpuan dalam kehidupan rumah tangga bagi anak. Ibu baik, anak akan lebih baik. Ibu buruk, anak akan lebih buruk. Kemudian disebutkan di dalam bait syair, wa awwalu ihsani ilaikum takhayyuri lima jiratil a'raqi badin afafuha. Kebaikan pertamaku kepada kalian adalah dengan cara aku memilihkan pilihanku. Apa yang dipilih? Lima jiratil a'raqi, gen yang mulia, yang baik, dan akan kekal kesuciannya, akan selama-lama, ya, akan lama, ya, kesucian, dan akan abadi. Jadi ikhwah fillah, wallah, di mana kita punya pilihan untuk bisa menentukan bagaimana pasangan kita. Kita punya pilihan. Nah, di sini disebutkan sebagaimana seorang laki-laki mencari seorang wanita yang salehah, begitu juga seorang istri atau seorang perempuan juga mencari laki-laki yang jangan hanya bisa memandang orang. Jangan lupa kita juga dipandang. Jangan hanya bisa menilai orang, jangan bisa hanya menilai orang, tapi kita juga dinilai orang. Jangan menjadi pakar nazar saja. Baik ke kampung tu nazarat seorang akhwat, tak jadi dah. Baik ke situ nazarnya akhwat kau tak jadi. Di sekabupaten kau lebih akhwat anak orang dipandang tahu. Tapi tak jadi, aduh aja salahnya. Saya punya kawan, bisa kita sebutkan. Kisah ini terjadi ketika dulu kuliah, ya, di Sudan ini kisahnya. Punya kawan, ya, sama-sama kawan-kawan sudah magister, doktor, tentu setelah itu tingkatan berikutnya tentu rumah tangga. Masing-masing orang punya pilihan. Ada salah satu kawan ini diambilnya kertas HPS itu, ditulisnya lah dari halaman atas sampai halaman bawah. Ciri wanita pilihanku. Sampai puluhan ciri yang ada di situ. Tengok deh kawan. Kalau ikut sampai kiamat tidak akan menikah masuk doanya. Dan insyaallah saya ini calon doktor. Akhirnya pergilah, kisah dia berlanjut selesai. Tahap berikutnya nazar. Nazar seorang akhwat kah? Dia suka, akhwat tak mau. Dicarikan cari akhwatnya lain. Akhwat mau, dia tak mau. Dicarikan pula yang lain, sama-sama tak mau. Begitu terus. Sampailah pada akhirnya pulang ke kampungnya, kampung halamannya. Nah, kawan yang sekamar dengan dia sudah menikah, sudah berapa orang anaknya. Saya sempat telepon, bagaimana kawan kita itu? Kata dia, alhamdulillah sudah menikah, alhamdulillah. Tapi ini punya kisah. Apa kisahnya? Saya bilang, jadi diundangnya lah makan ke rumah saya nanti siang. Iya, datanglah kawan tadi. Yang punya syarat banyak tuh banget. Setelah tiba di rumahnya, disuruh masuk kamar, dikunci kawan di kamar. Apa pula macam ini katanya? Ya, saya sengaja itu. Di kamar itu sudah saya belikan kaca besar katanya. Tolong berdiri depannya,
tengok dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cendo apa bontuangmu? Itu bahasa awak. Lah sekian menit di kamar dia tuh. Sudah katanya. Sudah katanya kan. Keluarlah. Itu masih cendo dulu coba jalan bini angnya kan. Tak bisa jawab no. Nah, inilah. Ini ada akhwat. Coba dia tengok. Insyaallah dia siap menikah. Tengoknya kan. Ini dia biodatanya. Bawa pulang dulu, tenang-tenang ke rumah. Ayolah katanya. Pulanglah setelah makan pulang. Alun sampai beberapa menit baru dari rumahnya, diteleponnya. Jadi jikonya. Kata kawan tadi, pulanglah dulu. Jangan tergesa-gesa menentukan pilihan. Pulanglah dulu. Tenang-tenang, lesukan iyo joinyo. Kan banyak syarat potong doa. Katanya, jangan ikut aja lah. Bayangkan. Ini terjadi, ini kisah dalam kehidupan sahabat saya itu. Kita ambil pelajaran ikhwafillah. Jadi yang sempurna itu tak akan ada. Kita nggak ada sempurna. Dan bagaimana? Kita hanya bisa menilai. Kita ini juga dilihat orang. Walaupun hak untuk nazar itu kita, ya, kalau dia bercadar kita minta buka cadarnya. Tapi jangan lupa dia juga melihat. Bukan kita saja yang bisa memilih, tapi kita juga. Ini jangan salah. Mentang-mentang laki-laki gitu seenaknya saja. Ini saya tidak suka, itu tidak suka. Nah, Anda bisa menilai. Jangan lupa Anda juga dinilai orang. Azan. Situ ikut kan tidak tentu kau tu. Azan dulu. Tidak ada azan? Sampai tidak ada azan pula. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan bahwa ketika seorang laki-laki mencari seorang wanita yang salihah, maka pun demikian wanita salihah juga mencari laki-laki yang saleh. Ada kaidah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita para kaum laki-laki, para ayah yang akan menikahkan anak perempuannya. Apakah karakter calon menantu kita itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau datang kepada kalian para wali, laki-laki datang kepada kalian, orangnya kalian ridhoi agamanya, kalian ridhoi dinnya, dan kalian ridhoi akhlaknya, sikapnya, kemudian adabnya, kalian ridha terhadap agamanya, kalian ridha terhadap akhlaknya, maka nikahkan segera anak kalian kepadanya. Inilah barometer yang harus kita miliki. Nabi tidak menyebutkan berapa penghasilan dia, apa pekerjaannya, berapa luas tanah dan kebunnya, apa bisnis yang sedang dijalan. Nabi tidak menanyakan itu, karena itu semua akan sangat mudah bagi Allah untuk mendatangkan kepada mereka yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Laki-laki beriman, akhlaknya mulia, adabnya indah, santun. Anak kita pun demikian, bertakwa kepada Allah, memiliki iman, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki dari jalan yang tidak mereka sangka-sangka. Jadi hari ini kita mulai merubah pola pikir kita. Tidak selalu urusan dompet yang menjadi ukuran, tidak selalu penghasilan yang menjadi standar diterima atau tidak diterima. Apa kurangnya Asia hidup di tengah istana Fir'aun? Semua ada, dayang-dayang ada, makanan tersedia, pelayanan 24 jam, rumah bukan sempit, istana megah. Tapi Asia menangis setiap malam di dalam sujudnya, meminta kepada Allah agar Allah bangunkan rumah untuk dia di dalam. Jadi tidak selalu penghasilan itu yang menjadi standar. Yang cocok bukan hanya isi dompetnya. Bukan itu yang diajarkan Nabi kepada kita, ikhwafillah. Yang diajarkan oleh Nabi, kalian ridha kepada agamanya dan kalian ridha kepada akhlaknya, nikahkan. Masalah rezeki urusan siapa? Bukan tidak penting-penting, tapi jangan sampai orangnya baik, agamanya baik, Al-Quran di dalam dadanya, sholat 5 waktunya terjaga, amanah. Jangan sampai karena dia belum punya penghasilan yang banyak atau belum punya pekerjaan tetap sebagaimana yang menjadi standar orang hari ini, menjadi penghalang untuk dinikahkan. Kalau ini tidak dinikahkan, dua syarat itu ada pada diri dia, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Ikhwafillah rahimakumullah. Oleh itu kita melihat bahwa dasar yang kuat di dalam memilih pasangan untuk anak-anak kita, anak perempuan kita adalah dua.
Yang pertama asas agamanya, yang kedua asas akhlaknya. Hal ini pernah ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri, didatangi oleh seorang bapak. Ya, dia bertanya, saya punya anak perempuan 4 orang. Kepada siapa saya harus nikahkan? Kata Al-Hasan Al-Basri, nikahkan anakmu kepada yang beragama dan berakhlak. Bukankah akhlak bagian dari agama? Iya. Kenapa penting akhlak? Kata beliau, seandainya anak perempuanmu disayangi oleh suaminya, maka dia akan muliakan anak perempuanmu. Tapi di saat dia tidak suka kepada anakmu, dia tidak akan menyakiti fisik anakmu. Inilah fungsi akhlak. Maka laki-laki yang menendang istri, menonjok ya muka suaminya, ini laki-laki yang tidak berakhlak. Wallahi ya kawan. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang laki-laki yang memuliakan seorang wanita kecuali laki-laki itu mulia. Dan tidaklah seorang laki-laki yang menghinakan seorang wanita, yang menginjak-injak seorang wanita, yang merendahkan seorang wanita, kecuali laki-laki itu hina pula. Tidak level dia itu. Tangannya bukan level untuk ya menonjok muka istrinya. Kakinya terbang ke fisik istrinya, bukan levelnya. Wanita itu lemah. Wanita itu sangat lemah dibandingkan kaum laki-laki. Maka ikhwafillah rahimahullah, di sini letak kenapa harus berakhlak. Karena banyak juga orang yang faham agama tapi akhlaknya tidak seiring dengan ilmu yang dia punya. Makanya subhanallah, dari sebuah buku dituliskan bahwa ternyata akhlak itu adalah bentukan karakter yang dia dapat dari kehidupan selama di rumah orang tuanya. Maka kalau ayahnya sedikit-sedikit banting pintu, sedikit-sedikit banting piring, sedikit-sedikit banting gelas, alamat anak akan mudah banting pintu, banting piring, banting gelas. Dia nampak itu di rumahnya. Berbeda sedikit, macam tanggal pintu itu dibuat. Ya subhanallah, ikhwafillah. Kita belajar bersama-sama untuk menahan, dan kita belajar bersama-sama untuk bisa mengendalikan emosi kita, amarah kita. Dan rumah tangga adalah kehidupan yang penuh dengan warna-warni kehidupan. Pagi aman, senyum, nyaman. Siang berubah suasana. Suasana hati sudah mulai tidak enak. Perasaan sudah mulai terusik. Kawan tidak mau ngomong lagi. Ya. Nah, kita menghadapi itu. Dan bagaimana kita bisa menyikapi itu semua dengan baik? Maka ikhwafillah rahimakumullah, disinilah pentingnya kita sama-sama memperbaiki diri, dan yang paling utama kita berusaha menjadi ya pasangan yang baik. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka doa tadi di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, kana min du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min jari su'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari tetangga-tetangga yang buruk. Wa min zaujin tusayyibuni qabla al-masjid, dan dari istri dan pasangan yang membuat saya beruban sebelum saatnya beruban. Jadi ternyata ada juga, bukan kita saja yang bisa dibuat beruban oleh istri, tapi mungkin kita juga dengan sikap kita membuat istri kita beruban. Kok tanya kok? Kok putih aja canda banyak. Gara-gara abangnya terbuka coki ya, Wak. Minta maaf, Wak. Minta maaf lah selama ini. Seharusnya kamu belum beruban usia sekarang.
Tapi ternyata sudah banyak uban. Mungkin sikap abang selama ini membuat kamu tidak nyaman minta maaf. Ya. Jadi tandur itu aja adanya. Tidak banyak tandur. Jadi kalau seandainya banyak uban, satu di antara dua kemungkinan. Yang pertama memang ada gennya atau memang ada masalah sehingga dia berubah. Nabi mengatakan itu di antara doa yang diajarkan Nabi SAW yang dibaca olehnya, berlindung kepada Allah dari tetangga-tetangga yang buruk dan dari pasangan yang membuatnya beruban sebelum saatnya beruban. Ikhwafillah rahimakumullah, maka penting di malam Lailatul Zawaj, di malam pernikahan, di antara doa, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabalta alaih. Ya. Allah, aku minta kepada engkau kebaikan dan kebaikan yang engkau berikan kepadanya. Dan diletakkan tangan di atas kepalanya, kemudian disertai dengan salat dua rakaat. Minta kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan, keberkahan dari pasangan kita ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, yang ketiga, langkah yang ketiga yang bisa kita lakukan dalam rangka memperbaiki anak kita adalah zikrus millahi inda al-jima'. Ketika seorang mendatangi pasangannya, jangan lupa untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah." Kalau salah seorang dari kalian mendatangi keluarganya, bismillah, katakan bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibus syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan ya dari kami syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang telah engkau berikan rezeki kepada kami. Fa qudiya bainahuma walad lam yadhurrah. Kalau Allah berikan rezeki dari hubungan mereka, maka insyaallah syaitan tidak akan membahayakannya. Muttafaqun alaih. Ikhwafillah, lam yadurrahu syaitanu abad. Dalam riwayat Imam Bukhari bahwa anak yang Allah takdirkan di malam itu maka tidak akan dibahayakan oleh syaitan. Para ulama banyak yang menafsirkannya. Di antaranya adalah la yusallit alaihi syaitan min ajli barakatis tasmiyah. Anak ini tidak akan bisa dikuasai oleh syaitan karena keberkahan bismillah. Ya. Kemudian bahwa syaitan tidak bisa mengganggu badannya, fisiknya, dan syaitan tidak bisa membuat dia rusak dari agamanya. Banyak sekali. Artinya bahwa anak ini akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah, dengan keberkahan bismillah, dengan keberkahan doa dan zikir yang kita baca, maka Allah akan jaga anak keturunan kita. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, di antara hal yang bisa kita jaga untuk kebaikan anak kita di saat hamil yang pertama. Ini yang keempat ini. Yang keempat, hal yang mesti kita jaga khususnya dari seorang ibu di saat dia hamil. Yang pertama adalah menjaga dari al-aqaqiri wal adwiyati wal asy'ah. Menjaga dari narkoba. Ibu nggak boleh. Dari obat-obat yang terlarang dan sinar X. Itu akan dijaga dirinya dari hal yang seperti jauhkan dirinya. Yang kedua, al-a'malu syaqqa. Seorang wanita ketika hamil harus menjaga dari pekerjaan berat. Yang ketiga, at-tadkhir minal awiz zauj. Jauhkan ketika istri hamil, jauhkan istri dan jangan merokok, atau suami jangan merokok. Karena itu kan merusak. Kalau bahasa orang perokok pasif korban saja dia. Suaminya merokok, orang yang di sekitar yang tidak merokok juga terimbas mudarat dari rokok dia. Sudahlah, apa asiknya kan? Hidupkan tiup, isap tiup.
Itu ini saja itu. Cobalah belajar dan minta pertolongan kepada Allah. Minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, ini apa? Buanglah sudah. Buang rokoknya. Ya. Uang rokoknya kumpulkan. Entah diwakafkan di jalan Allah dan seterusnya. Daripada membakar rokok kemudian ditiup, diisap, ditiup dan seterusnya. Apa yang kemudian ditiup kemudian dibuang, ditiup. Apa ininya nikmatnya? Ya, Ustaz kan tidak merokok, makanya Ustaz tidak tahu nikmatnya. Makanya salah seorang ada salah seorang perkataannya seorang tokoh ketika itu dia mengatakan, dia menyampaikan nasihat kepada saya teringat kali tahun 2000 berapa ya, saat haji. Kata dia begini, orang-orang yang hidup di dunia ini ketergantungan cuma satu, hanya kepada Allah. Nggak boleh bergantung kepada selain Allah. Makanya Anda para perokok yang katanya kalau tidak merokok tidak keluar inspirasi, hati-hati katanya. Hati-hati, Anda telah bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak merokok, tidak jalan ide. Tidak merokok, tidak semangat hidup. Itu rumus siapa? Rumus dari hawa nafsunya itu, dari syahwat. Coba bergantung hanya kepada Allah. Yang dibenci Allah pasti bisa ditinggalkan. Makanya kata dia, saya ingat betul ya nasihatnya. Luar biasa juga Bapak dalam memberi nasihatnya. Jangan sekali-kali kita bergantung kepada, apalagi kepada rokok. Kan ada orang kan tidak merokok, tidak bisa kojol aja, tidak merokok, tidak maju, tidak merokok, tidak hebat, tidak merokok, tidak gentle. Tidak ada rumus dari mana itu. Justru yang tidak merokok itu yang hebat. Ya apa hebatnya? Ya, bisa buang, buang itu tahu. Ya, banyak mainan lain lagi yang harus dilakukan. Ini daripada menghisap asap. Lah berani ngisap asap di dunia kan? Nanti jangan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, yang ketiga al-mukhadirat. Ya, termasuk ini yang tidak dibolehkan. Ya. Barang-barang yang sifatnya yang akan membahayakan janin dan mabuk-mabukkan, minum-minuman yang bisa membuat dia tidak sadar, itu jangan dihindari oleh seorang wanita hamil ya. Wanita hamil hindarkan ini semua. Hari ini kan yang merokok bukan terkadang laki-laki, tapi perempuan pun merokok pula. Ya, la ilaha illallah. Perempuan pun ikut merokok ya. Maka ikhwafillah, pembahasan ini panjang sekali, tapi insyaallah akan kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Ini penjelasannya panjang. Dan nanti setelah hamil adalah al-bisyaratu indal wiladah, kita akan bahas yaitu kabar gembira di saat lahirnya seorang anak. Maka ada sikap yang tidak tepat. Di saat lahir anak ada kondisi-kondisi orang yang masih mengikuti sifat orang jahiliyah. Di antaranya ketika lahir anak perempuan dia bersedih dan dia terlihat wajahnya tidak senang, tapi ketika lahir anak laki-laki wajahnya ceria dan bahagia. Ini adalah tentu sikap yang salah. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.